yang paling jelek kemungkinannya yaitu esensial itu. Kenapa daerah lain bisa, kenapa di sini tidak gitu. Itu yang kalau ngomong daerah lain memang tidak ada yang bisa ya oke lah kita paham. Tapi daerah lain ada yang boleh. Betul. Memang COVID ini saya melihat gimana ya, ada dan tiada gitu. Ada dan tiada. Artinya teman-teman saya ini kan ya namanya suami istri kan tidur bareng sama anak juga. Astung Karo nggak apa-apa gitu. Nanti ya gimana ya pola penyebarannya ini. Gitu. Makanya kalau kita hitung-hitung bandingkan dulu sebelum ada COVID juga kan tidak signifikan, juga ada peningkatan orang meninggal. Oh, Bapak pernah ngecek datanya, Pak? Angka meninggal sebelum COVID dengan yang COVID ini pernah nggak Pak ngecek datanya? Saya tidak melihat angkanya langsung, tapi dari beberapa sumber-sumber, saya tanya dari teman-teman yang berkecimpung di bidang itu, ada nggak penambahan yang signifikan akibat COVID ini jumlah orang meninggal? Jawabannya? Jawabannya tidak ada yang. Swastiastu, Pak Wagub. Swastiastu, Pak Wih, senang sekali saya bisa ngobrol santai sekarang bersama Pak Wagub nih, Ki. Sebelumnya kan kita janji ketemu di studio saya, Pak ya. Hari Sabtu itu karena mungkin Pak Wagub ada acara. Jadi saya yang harus datang ke sini ke Pemprov Bali kayak gitu. Jadi tujuan kami dari Jak Bali ingin ngobrol santai nih, Ki, Pak. Hanya ingin menjembatani netizen aja sebenarnya. Karena kan kita tahu semenjak era COVID nih, perdebatan, problematika di media sosial nih kok cukup panas seperti itu ya Pak. Ya jadi makanya ya kami selaku membawa pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang berkembang di media sosial aja sebenarnya. Nah tentang COVID dan pariwisata Bali ini ke depan gitu Pak. Gimana Pak Gub, sehat Pak Wagub? Astung Karo bisa dibuka aja bisa, Pak. Bisa, silakan Pak, silakan Pak cukup dibuka. berjarak rasanya dari segi peraturan. Terima kasih. Ya Astung Karo, Pak Erwin, saya dalam keadaan sehat dalam situasi seperti sekarang ini memang sih sehat menjadi hal yang paling mahal dalam situasi seperti ini ya Astung Karo. Masih bisa ngatur nggak ya? Gimana Pak? Kalau adanya COVID-19 ini Bapak pribadi nyesel nggak Pak jadi wakil gubernur Pak? Nggak nyesel ya? Mungkin juga direncanakan mungkin mau ada COVID saya dijadikan wakil gubernur. Kan mungkin beda sekali mungkin dengan dulu nih Pak ya. Artinya sebelum era COVID nih Pak kan pernah jadi bupati juga dulu kan di Gianyar. Artinya secara kebijakan dan lain-lain itu gimana sih Pak menyusun kebijakan di masa pandemi ini? Sulit Pak nih? Agak sulit, terutama beberapa peraturan-peraturan yang sebenarnya sudah selesai di tahun 2019, tapi agak sulit kita mengeksekusi, sulit kita mensosialisasikan karena ada COVID-19 niki. Itu aja kesulitannya. Di samping itu juga anggaran-anggaran kita yang sudah dirancang untuk kegiatan-kegiatan tertentu, akhirnya kita harus refokus untuk keperluan COVID-19 niki. Itu aja persoalan-persoalannya. Nah Pak, yang lihat itu di media sosial itu kan berkembang opini publik bahwa selama ini kok kesannya Pemprov Bali itu mangut-mangut aja dengan pusat gitu Pak. Dan kesannya Bali tidak punya pemimpin seperti itu. Gimana sih Bapak menanggapi selaku Wagub menanggapi opini publik seperti itu Pak? Kesannya mereka itu nggak punya pemimpin, ada kebijakan di pusat seperti ini. Tinggal diteruskan. Kalau gitu siapa aja bisa di pemimpin dong. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan itu, Pak. Ya, kita kan terikat sama ketentuan dari pusat. Tidak ada peraturan-peraturan undang-undang yang sifatnya diskriminatif. Sebenarnya ada keinginan untuk keluar dari apa yang ditetapkan di pusat. Dan ini pun sudah kita bicarakan sejak awal yang kita sebut sebagai ketentuan dan peraturan-peraturan yang sifatnya parsial. Karena tidak semua ketentuan itu bisa kita gunakan di Bali. Nah ini yang kita sedang perjuangkan agar Bali dikasih ketentuan yang sifatnya memang tidak sama dengan yang lain-lainnya, bersifat parsial. Jadi masyarakat mungkin perlu tahu Pak sampai kapan sih Bali akan seperti ini atau pandemi ini mungkin Bapak sudah ada analisa secara pemerintahan atau gimana?
sampai kapan pandemi ini akan berakhir kira-kira Pak? Sulit diprediksi Pak ya. Ini prediksi yang berapa kali sudah meleset. Saya tadinya berharap mungkin bukan prediksi ya. Berharap September tahun 2020 kita sudah bisa mulai buka border kita ke luar negeri. Karena kita telah dahului dengan dibukanya border domestik di bulan Juli tanggal 31. Dan kita melihat dengan dibukanya border domestik, walaupun kunjungan wisatawan, katakanlah walaupun tidak semua yang terbang ke Bali adalah wisatawan, tapi telah memberikan dampak yang cukup bagus terhadap pertumbuhan ekonomi Bali di kuartal ketiga. Nah, sehingga kita punya keinginan, kalau gini, kalau dibuka segini aja sudah ekonomi Bali sudah mulai menggeliat, kenapa kita tidak rancang aja untuk dibuka border luar negerinya. Kita coba September, kelihatannya September itu kan sedang angka kita sedang naik pada waktu itu. Kemudian kita taruh di bulan Januari, ya tidak mungkin juga. Nah, ya, sekarang kita berharap si Juli ini jangan sampai ada penundaan lagi Juli ini. Juli niki kan tiang menyimak di berita-berita, kemudian statement dari Pak Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Uno. Sepertinya beliau itu masih ragu Pak Juli ini. Statement beliau kan kalau nanti belum memungkinkan, mungkin akan ditunda. Itu yang membuat beberapa hari terakhir ini heboh lagi di media sosial Pak. Iya. Artinya seperti ragu. Nah, kepastiannya seperti apa sebenarnya Pak? Nanti bulan Juli ini Pak. Saya sampai hari ini masih tetap berharap Juli itu tetap dibuka. Tetap berharap. Tetap berharap pusat, ya sekali lagi ada kan kebijakan yang sifatnya parsial untuk Bali. Kalau kita melihat perkembangan yang terjadi di Bali, misalnya di Jakarta, di beberapa kabupaten di Jawa, kalau ini dipakai indikator-indikator untuk membuka Bali, tentu Bali ini akan lama seperti ini. Gitu. Nah, kalau kita melihat sekarang kondisi di Bali kan relatif sudah agak flat, 2 digit berapa minggu terakhir. Nah, ini jadi pedoman sehingga kami, baik pemerintah, industri, masyarakat yang menduduki posisi tertaat di Indonesia, masyarakat Bali ini. Betul. Ya, kita lakukan semua itu tentu dengan harapan kita segera bisa keluar dari lingkaran yang menyiksa kita selama ini. Gitu. Jadi wajar kalau kita, pengusaha, masyarakat mengharapkan ya segera bisa dibuka Bali ini minimal Juli lah. Gitu. Wajar, saya kira suatu keinginan yang wajar. Iya. Nah, belajar dari masyarakat, kemudian netizen kan belajar dari pengalaman sebelumnya Pak Nge. Artinya sudah ada kepastian, tiba-tiba bahasa di medsos itu kan prank gitu. Kena prank lagi, prank 1, prank 2, prank 3. Nah, ada nggak kemungkinan ada prank lagi nih Pak sekarang Pak? Saya sudah, kalau itu dengan prank, saya sebenarnya sudah melihat jangan sampai Juli lagi. Kalau itu di dalam tanda kutip tadi dibilang prank yang sebelumnya jangan sampai terjadi lagi. Gitu. Kita ada beberapa alternatif. Katakanlah kalau travel bubble nggak bisa dilaksanakan untuk Bali karena kondisi negara yang kita mau ajak kerjasama. Tadinya kita mau buka dengan dengan Belanda, kemudian setelah itu di Middle East. Termasuk juga India, dubesnya pun datang ke India minta agar dikasih prioritas juga untuk buka bordernya India, Cina, kita masukkan Singapura, ada 4 negara yang prioritas kita. Tadinya kita bayangkan ini yang kita buka sebagai travel bubble yang pertama. Gitu. Nah ternyata berapa negara sebagian besar negara itu Singapura termasuk India itu sudah tidak mungkin lagi kita bisa buka travel bubble dalam waktu segera mungkin gitu. Nah kalau misalnya travel bubble tidak bisa kita buka, apa tidak ada celah-celah yang lain lagi? Katakanlah essential travelers yang sudah berjalan di beberapa pelabuhan-pelabuhan Indonesia gitu. Ya, saya tidak mau masuk ke essential travelers, saya masih berpegang pada travel bubble. Ya, kalau bisa travel bubble tetap laksanakan. Kalau essential itu seolah-olah wisatawan hanya punya tujuan khusus saja yang diizinkan seolah-olah begitu. Gitu. Kita harap travel bubble masih bisa. Apa sih sebenarnya Pak? Misalnya anggaplah waktu akhir 2020 kemarin lah, kan ada rencana pembukaan pariwisata dulu. Nah kemudian kan batal nih kok, padahal sudah ada yang menyiapkan, pengusaha-pengusaha di Bali sudah menyiapkan, tiba-tiba cancel, kan banyak juga kerugian. Nah misalnya ini Pak, pemerintah Provinsi Bali
bisa nggak nolak kebijakan? Oh, pemerintah pusat nyuruh jangan buka itu, tapi pemerintah Bali tetap bisa nggak kayak gitu? Atau memang harus ikut gitu, Pak? Kalau kaitannya misalnya kegiatan-kegiatan lokal, sebagaimana kita buka keluasaan atau lebih membuka kebebasan bagi masyarakat kita upacara adat gitu, itu masih bisa kita. Masih bisa kita putuskan sendiri negosiasi lah dengan pusat. Bahkan domestik pun sesungguhnya kita kan tidak pernah menutup domestik dari dulu. Ya, memang penerbangan tidak ada gitu, penerbangan tidak ada. Tapi setelah 31 Juli ini kan penerbangannya sudah mulai ada reguler. Oke. Bahkan sekarang kalau kita melihat angka hariannya sekarang yang datang ke Bali sudah di atas 9.000 rata-rata per hari. Kalau bandingkan dengan tahun 2020 pada bulan yang sama, hari yang sama, itu sekitar 200 orang pada waktu itu. Sekarang sudah 9.000 ke atas. Nah ini kalau sifatnya domestik masih bisa. Katakanlah orang dilarang terbang, dan ada penerbangan darat juga masih bisa tempuh. Tapi khusus untuk menyangkut negara-negara lain, nah gimana pun juga kita di sini sudah siapnya. Kalau pusat tidak buka, kalau Permenkumham tentang larangan orang asing Indonesia itu belum dibuka, ya tetap juga tidak bisa kita lakukan apa-apa. Gitu. Ini yang mengganjal pusat kita. Yang memang kuncinya di pusat. Kuncinya di pusat kuncinya. Pemerintah daerah nggak bisa, bisa sama sekali, Pak. Tidak bisa sama sekali. Karena ada Permenkumham ini yang masih sekarang berlaku. Kan selama ini di media sosial di masyarakat juga disayangkan malah Pemprov Bali atau gubernur, wakil gubernur yang nggak mau negosiasi dengan pusat. Sebenarnya Bapak dan Pak Koster sudah negosiasi atau? Sudah sering kali. Sering kali ya? Sering kali. Kita cari role model yang selama ini berjalan. Katakanlah role model yang berjalan di Sulawesi. Di sana kan ada proyek besar yang tenaga kerjanya banyak dari Tiongkok. Ini kan reguler mereka bolak-balik setiap minggu. Setiap minggu. Saya pakai role model adalah di sana kok bisa gitu. Kenapa tidak bisa di airport kita di Ngurah Rai kok tidak bisa gitu. Ini juga saya tawarkan sebagai salah satu role model gitu. Kenapa tidak bisa gitu. Esensial juga demikian. Tujuan khusus ke Jakarta, padahal mereka juga ada yang tujuannya rapat ke Bali. Kenapa esensial tidak dibuka untuk Ngurah Rai gitu. Nah, Niki mungkin nanti suatu hal yang harus kami ungkapkan gitu. Ini kelihatannya ada yang tidak beres. Niki harus kita ya kenapa gitu. Oke lah kalau misalnya karena dulu kenapa pada waktu liburan penerbangan di stop, karena pada waktu targetnya adalah target besarnya agar jangan perencana yang sampai Pak Presiden pun mengatakan bulan Juli itu sampai nanti terganggu dengan masuknya nanti liburan ini akan buat pertumbuhan COVID lebih besar di Bali. Oke, kita setuju pada waktu itu, kita setuju. Oke, tapi sekarang kan situasi sudah makin menekan sekali di Bali nih. Ya. Oke. Kira-kira menurut Bapak apa sih yang ditakutkan pemerintah pusat ini terus menunda-nunda sejak sejak tahun 2020 ini terus menunda pembukaan pariwisata ini, yang ditakutkan itu COVID-nya malah akan membludak, takut melawan kebijakan dari WHO dan lain-lain nih Pak. Kira-kira yang mana paling ditakutkan itu? Apa sih dampak Indonesia ini kalau mendobrak aturan yang membuat pemerintah seperti itu, ada nggak yang mengatur nggak kira-kira Pak? Yang tidak bisa masuk ke wilayah itu ya pertimbangan-pertimbangannya. Tapi yang jelas bahwa setiap kali kita mengadakan rakor tentang persiapan dibukanya border internasional ke Indonesia, termasuk Bali di dalamnya, ini semua kementerian terlibat di dalamnya. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, semua terlibat di dalam. Jadi ada perspektif-perspektif yang di masing-masing kementerian itu yang dipertimbangkan gitu. Ya, salah satu contoh misalnya disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri, misalnya tentang yang berpikir kalau orang sudah vaksin, katakanlah vaksin itu ukurannya, berarti kan tidak ada masalah dia ke sini gitu. Ternyata ada ketentuan dari WHO tidak boleh diskriminatif. Tidak boleh hanya orang vaksin yang boleh datang ke satu negara. Kalau memang itu dibolehkan, yang non vaksin juga harus dibolehkan juga. Kan bukan vaksin non vaksin, ditentuan adalah orangnya positif atau negatif. Nah, ini kan perdebatan tingkat internasional yang juga menjadi ranah pemikiran pusat gitu. Kalau kita di Bali sih inginnya sih buka-buka aja karena kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk di Bali ini. Gitu. Iya.
Jadi pada intinya sebenarnya pejabat di Bali dan termasuk Bapak sendiri juga sebenarnya sudah negosiasi gitu Pak ya dengan pusat. Ya. Ya, artinya kan masyarakat menilainya, netizen juga menilainya itu seolah-olah ngikut-ngikut aja tanpa mau debat. Ya. Karena saya pernah diskusi juga dengan influencer di Jakarta, termasuk juga orang dekatnya Pak Sandiaga Uno, Pak Dokter Tita itu kan. Ya. Dok, kira-kira gimana nih Dok Bali ini? Oh bisa buka asal Pak Koster mau ngomong ke pusat gitu. Loh, oh ya emang bisa gitu ya? Nah gitu seolah-olah kan Pak Koster nggak mau ngomong ya. Gitu. Padahal sudah ya. Sudah, saya mendampingi beberapa kali ketemu, bahkan beliau bilang Juli itu sudah harus buka gitu. Bahkan kita kasih alternatif yang ini. Kalau ini tidak mungkin kan ini yang paling jelek kemungkinannya yaitu esensial itu. Kenapa daerah lain bisa, kenapa di sini tidak gitu. Itu yang kalau ngomong daerah lain memang tidak ada yang bisa ya oke lah kita paham. Tapi daerah lain ada yang boleh. Nah, yang membuat marah masyarakat itu kan seperti ini Pak. Artinya yang tiang lihat ya, pariwisata Bali nggak dibuka karena pusat, tapi pusat membolehkan pertama pilkada. Acara-acara yang digelar oleh pejabat, kerumunan, boleh. Asal prokes ya. Nah kenapa kalau pariwisata buka asal prokes juga kayak gitu? Itu yang logika masyarakat kenapa kesannya ini kok kayak nggak adil gini gitu. Gimana sih Pak menanggapi yang gitu-gitu? Saya setuju, saya mungkin bagian punya pikiran seperti itu juga gitu, semuanya merupakan bagian. Oh, itu kan logika bodoh sebenarnya Pak. Pemikiran bodoh aja bisa berpikir kayak gitu gitu loh. Itu, makanya saya melihat apakah ada pertimbangan-pertimbangan lain, ada pertimbangan politis, yang lain sebagainya mungkin di pusat. Kalau kita melihat kesiapan kita disuruh menyiapkan zona hijau. Oke, kita siapkan zona hijau dan relatif landai sekarang. Ubud, Sanur hampir tidak ada kejadian, sudah 1 bulan terakhir mungkin tidak ada kejadian-kejadian. Nah, kemudian bikin prokesnya gimana dia turun, gimana proses karantinanya, kita siapkan semua. Sudah kita sampaikan ke Jakarta ini, Pak, saya sudah siap semua gitu. Maksud kita jangan sampai bulan Juli ini lagi dikatakan tidak mungkin lagi gitu. Karena kita sudah mengikuti apa yang diharapkan gitu untuk Bali. Kalau saya lihat dari statement Pak Menteri Kesehatan waktu datang ke Bali, ke Ubud dulu Pak, kan sempat berstatement beliau, pariwisata Bali paling cepat April 2022 baru bisa. Karena kita harus sedang membuat program Bali Nusa Dua Ubud Sanur nih kau. Membuktikan kepada WHO dan UNICEF untuk biar kesannya Bali ini aman kayak gitu. Nah, sementara sekarang bulan Juli ini kan masih meragukan juga. Nah, itu yang membuat mungkin masyarakat gini Pak, juga saya sendiri mungkin ragu bulan Juli ini gitu. Karena Pak Menteri Kesehatan mengatakan seperti itu, paling cepat itu statement beliau. Apa emang udah diralat sekarang atau gimana? Kelihatannya yang beliau maksud di tahun 2022 itu kelihatannya mungkin untuk reguler. Oh, reguler. Untuk regulernya mungkin kalau kembali seperti sebelum COVID dibuka saja gitu. Tapi hal-hal yang seperti tadi pakai koridor free COVID koridor atau free COVID assessment itu. Yang kira itu kita sepakat semua, bahkan Bapak Presiden pun sudah menyampaikan bulan Juli dibuka. Karena waktu Pak Presiden menyampaikan harapan tersebut dari kementerian, langsung mengadakan rapat terbatas tingkat menteri yang sendiri hadir pada waktu itu dan dipimpin langsung oleh Bu Menlu yang memimpin. Bu Menlu langsung yang memimpin, kita evaluasi, akhirnya lahirlah kesepakatan buat 3 zona hijau gitu biar tidak ada alasan lagi bahwa di Bali ini fluktuatif dan sudah kita lakukan. Sudah kita lakukan semua itu. Bapak tahu nggak Pak, apa sih akibatnya melawan dari perintah dari WHO, organisasi dunia lah gitu. Tahu nggak akibatnya gitu? Apa sih akibatnya? Saya dengar kan, kalau melawan itu Indonesia akan diberikan travel warning gitu. Merah, jangan, warga Amerika jangan ke Indonesia. Warga Cina jangan ke Indonesia, benar nggak gitu Pak? Saya tidak melihat sejauh itu ya, walaupun bukan kapasitasnya tidak sampai ke sana. Tidak melihat. Nggak, Bapak kan selaku Ketua PHRI juga, artinya wajar lah saya bertanya seperti itu. Era keterbukaan sekarang saya kira tidaklah begitu harusnya ya. Ya, tidak harusnya sebegitu. Mudah-mudahan ini murni karena faktor kemanusiaan. Mudah-mudahan karena faktor kemanusiaan ya.
Nah, saya kan sempat juga ngobrol-ngobrol Pak dengan pengusaha ya, pengusaha pariwisata yang buka market di Kuta gitu ya. Ternyata ada juga Pak yang takut kalau pariwisata ini dibuka gitu loh. Ini orang lain minta pariwisata dibuka, ini kok Bapak ini takut. Saya tanya alasannya kenapa Pak? Properti saya sudah hancur gitu. Oh iya. Nanti misalnya pemerintah buka, otomatis karyawan saya minta kerja semua. Saya nggak ada duit untuk benerin properti. Saya gimana cara ngaji? Sementara benar nggak wisatawan ini akan datang terus gitu. Nah itu Pak tahu nggak? Memang ada sisi seperti itu juga. Ada. Banyak nggak yang gitu Pak? Nggak ya? Banyak. Banyak ya? Banyak. Banyak. Kita masih menunggu. Walaupun sekarang salah satu upaya kita kan kita minjem kredit soft loan yang kita sedang ajukan sekarang ke pusat dengan ketentuan kebijakan parsial untuk Bali. Bahkan sudah bicara dengan OJK pun di pusat gimana caranya membantu Bali untuk berikan modal sebab nanti begitu dibuka pasti mereka memerlukan dana talangan. Kolam mereka sudah banyak tidak bisa dipakai, AC mereka banyak yang sudah mati dan lain sebagainya. Tapi ketika ini kita tawarkan juga pada pengusaha masih berpikir juga minjem. Saya perbaiki AC saya rekrut tenaga saya sebagian. Apakah kemudian saya dapat tamu? Itu juga menjadi perhatian mereka juga. Ya. Yang ngotot pariwisata langsung buka-buka ini kan mungkin dari kalangan pekerjanya, pekerja ingin segera lagi driver dan lain-lain gitu. Mungkin bos-bosnya justru takut Pak ya mungkin ya. Ya. Tapi setengah mungkin yang begitu, tapi setengah mungkin ya ada yang memang properti masih bagus kan seperti itu. Memang kita tidak bisa sekalipun dibuka kan tidak serta-merta langsung mengimbangi kondisi sebelum COVID. Pada waktu itu kan kunjungan wisatawan, bukannya wisatawan penerbangan kita ke Bali kan di atas 25.000 per harinya, bahkan sampai 30.000 lebih per harinya. Kalau kita bandingkan sekarang hanya 900 orang, hanya 9.000 per hari. Jadi kan sangat jauh sekali domplang. Sehingga ya walaupun kalau kita melihat, kalaupun dibuka, tidak mungkin akan bisa mengisi hotel-hotel yang ada di Lovina. Kelihatan sekarang kan masih numplak di Bali Selatan juga. Ada berapa walk from Bali itu kan juga masih numplak di daerah kawasan Nusa Dua dan lain sebagainya. Tapi yang kita melihat adalah bagaimana vibrasi dengan mulai dibukanya Bali. Nah, kalau kita melihat di kegelapan satu nyala dupa pun sangat berarti bagi kita gitu. Walaupun kita tidak melihat kehangatan daripada dupa, tapi kita bisa merasakan. Nah itulah sesungguhnya diharapkan oleh pengusaha di Bali. Kami sadar kalaupun dibuka, saya dibuat belum dapat apa-apa, kami sadar kok. Tapi sedikit banyak ini memberikan harapan bagi kita semua. Nah soal bantuan COVID, anggaplah bantuan COVID itu dari Pemprov Bali ini banyak juga mempertanyakan siapa sih yang dapat ini Pak gitu. Nah tiang ingat tahun 2020 itu kan Pemprov Bali ada anggaran berapa itu ya 756 miliar. Nah dari tiga skema nih Pak. Nah ini kan banyak juga yang nggak merasakan. Ada juga isu-isu kabar-kabar burung bahwa ini Pemprov Bali kebanyakan dipakai untuk bantuan ke media kayak gitu juga. Nah sekarang tahun 2021 berapa sih anggaran COVID-nya Pak di Pemprov Bali? Tepatnya saya kurang tahu tahun 2021 ini kan terus dia bergulir mengikuti dengan irama dinamika di masyarakat. Tapi bahwasannya ada yang tidak nerima atau ada mungkin yang tidak sepatutnya menerima karena kondisi di lapangan. Sesungguhnya apa yang data yang kami himpun di provinsi ini datangnya dari kabupaten. Kabupaten datangnya dari desa-desa. Jadi sebenarnya filter pertama ujung tombaknya dari desa. Kalau sana kalau saja datanya itu benar ke depan, di bawah ke atasnya pasti benar semua. Karena tiang juga ada pengusaha yang nanya gitu. Coba tanya Pak Wagubin, siapa sih sebenarnya dapat dana bantuan itu kok saya nggak dapat ini ya gitu. Berarti cara memfilternya itu dari datanya itu datangnya dari desa dulu ke kabupaten baru ke provinsi gitu ya. Ada satu yang memang di luar daripada yang selaku ketua PHRI ya. Pada waktu kita dapat ibah di Bali
yang nilainya di atas 1 triliun itu bulan November tahun lalu. Nah, niki ada satu hal yang memang di luar daripada apa yang saya bayangkan sebelumnya. Bantuan hibah itu sebenarnya kami sudah wacanakan sejak bulan Mei, karena kami melihat sampai akhir tahun ini, kayaknya sampai akhir tahun 2020 kalau September dibuka, rasanya juga belum serta-merta akan memberikan keuntungan. Nah, di sana kan tahun 2020 kalau Pak Erwin ingat kan sudah mulai pemutusan hubungan kerja, bahkan sudah mulai di PHK. Nah, kami ingin menyambung dengan harapan nanti akhir tahun dibuka, jangan sampai ada PHK. Minimal pengusaha masih bisa bayar BPJS-nya, atau minimal masih bisa memaintain usahanya, biar tetap masih keluar dedas saja gitu. Terus pertanyaannya apa pakai pendekatan Bali minta berapa dari pusat? Karena ini kan kebijakan nasional, yang jumlahnya pada waktu itu 3 triliun lebih. Untuk namanya hibah pariwisata gitu. Hibah pariwisata. Yang berpikir apa sebagai dasarnya dari 3T lebih itu biar Bali mendapat secara proporsional gitu. Apa proporsional yang dipakai ukuran? Saya melihat bahwa PHR lah bisa dijadikan ukuran. Karena devisa pariwisata dari Bali kan cukup tinggi, ya, 40%. Paling tinggi kan. Nah, ini yang saya pakai ukuran. Udah pakai PHR aja, pakai parameternya untuk pusat menilai berapa Bali dapat bagian. Sehingga dari 3 triliun lebih itu Bali dapat 1,2. Nah, ini pun didistribusi kemudian ke masing-masing kabupaten sesuai dengan PHR masing-masing kabupaten. Dan kabupaten mendistribusinya ke masing-masing pengusaha. Cuman pada waktu itu sebenarnya yang kami ajukan rujukannya ke PHR itu adalah untuk menarik uang itu bisa ke Bali gitu. Kebijakan di Bali maunya, keinginan saya pada waktu itu tidak hanya khusus ke hotel dan restoran saja gitu. Kita inginnya semua bedek dom bareng gitu rencana pada waktu itu. Nah, karena keluar nomenklaturnya berbeda, akhirnya saya agak sedikit ya katakanlah kecewa, ada teman-teman yang nggak dapat akhirnya, Timul akhirnya hanya ini aja dapat, Mas saya nggak dapat, dulu saya sama juga terdampak gitu. Nah, oleh sebab itu kami mencoba di tahun 2021 ini mengajukan lagi, dan katanya Pak Sandi sedang dalam proses yang akan diberikan kepada pariwisata bukan saja hotel gitu. Oke. Nah, tadi berapa Pak dana untuk penanganan COVID 2021 ini berapa? 2021 berapa sekarang dana COVID-nya ini kena berkembang terus? Berapa dewa yang terakhir? 2021-nya ya, ini berubah terus. Berubah terus mengikuti tren ini. Lebih besar dari sebelum tahun 2000, lebih besar dari 2020 atau mirip itu. Mirip itu. Skemanya sama Pak? Skemanya sama sekali lagi dulu 2020 Pak Erwin. Pada waktu kejadian ini kita kan tidak berpikir akan berlarut-larut lama begini. Sehingga pada waktu itu kita hampir di bulan-bulan pertama ini kita fokus BLT, Bekasi sembako, ternyata kan sampai sekarang juga masih berdampak. Masih berdampak juga kebutuhan itu ya secara logika kan kemarin Menteri Keuangan mengatakan kan begini, Apes RI sudah rugi 1.356 triliun, tapi kasus COVID tetap meledak gitu. Di Bali juga gitu, penanganan COVID 700 miliar itu kan sebenarnya buang-buang duit tuh, tetap kita masih gini kan. Apakah terus akan seperti itu pemerintah penanganan seperti ini, atau memang ada cara baru gitu ke depannya ya? Terbukti kan di Bali ini Pak, maskernya paling banyak. Survei, prokes paling bagus di Bali kan. Tapi kok berarti prokes dan masker itu bukan solusi berarti dong. Nah, itu yang masyarakat banyak diperbincangkan di media sosial yang tiang lihat Pak. Untuk apa masker, prokes, ujung-ujungnya tetap kita gini gitu. Sementara masyarakat nggak ada yang takut COVID. Tiang lihat ke Banjar-Banjar calon arang biasa ribuan Pak. Di Banjar tiang calon arang ribuan. Cuman harus seperti pembodohan massal yang menurut tiang lah gitu loh. Artinya boleh kita rame-rame asal nggak viral gitu. Artinya kan COVID ini hanya ada di media saja gitu loh. Artinya bebas orang berkerumun asal nggak viral gitu ya gitu. Itu tiang pengalaman dari di rumah, di pasar juga, di mana-mana gitu. Nah, apakah terus pemerintah akan mengikuti alur seperti ini, atau memang ke depannya menurut Bapak seperti apa sih kalau gitu Pak?
Pak merasakan pasti kan, karena Bapak pelaku seni juga, Bapak pasti tahu lah. Ini kita ini apa-apaan nih, jadi pasti Bapak dalam hati pasti berpikir gitu ya. Iya, betul. Memang COVID ini saya melihat gimana ya, ada dan tiada gitu. Ada dan tiada. Artinya kalau kita bilang tidak ada kenyataannya. Ya. Ada yang sakit. Adanya ada kan yang di data terpapar. kan? Ada. Ya, ada. Kalau saya bilang ada, mohon maaf, ya seperti dibilang tadi, ada yang kerumunan. Kerumunan bebas. Dan kalau kita identifikasi pun, mohon maaf, dalam upacara-upacara, ada upacara-upacara yang sangat, dalam tanda kutip, rentan penularan. Ya. Mungkin bahasa ilmiah saya tanya ke teman-teman yang paham, kenapa sih kalau pernikahan itu gampang tertular COVID? Waktu itu kan lepas masker waktu makan gitu. Terus kenapa sih kalau ada orang ngaben rame-rame itu juga itu kan ada kadang-kadang menggibung, kadang-kadang waktu ngarap wadahnya ada dropletnya gitu. Tapi kalau di pura kok jarang gitu. Ya orang kan silent semua artinya gitu. Ada juga jokes semacam itu sehingga iya. Apakah milih-milih COVID ini upacara penjajahannya yang gini enggak kena, kalau penjajahannya yang gini kena gitu. Iya, Tapi itu realitas, sehingga pendekatan kita pun di pemerintah termasuk juga ya pendekatannya skala demi skala. Ya, contoh yang lihat di rumah saya sendiri, saya punya anak 2, keduanya kena. Pembantu kena. Adik saya kena. Ada yang kena juga Pak ya. Ipar saya kena, adik saya. Mohon maaf, ada yang sampai meninggal? Enggak ada meninggal. Syukur enggak. Iya, enggak ada gitu. Terus ya paling batas terakhirnya sampai penciuman dan panas itu saja. Tapi lucunya istri-istrinya, teman-teman saya ini kan ya namanya suami istri kan tidur bareng sama anak juga. Astung karun nggak apa-apa gitu. Nanti ya gimana ya pola penyebarannya ini. Gitu. Makanya orang yang masih waras menurut Tiang ya pasti berpikir logika nih Pak. Benar seperti yang Pak katakan tadi, ada antaran ada yang tiada. Ada. Ya gitu lah makanya. Ya. Tak paling orang lunasi coy. Nggih. Nah, bicara soal dampak COVID nih Pak. Artinya kan banyak masyarakat siapa sih sekarang yang nggak punya utang kayak gitu nih. Apalagi yang pelaku pariwisata mungkin dulu dia bikin sesuatu minjam. Nah, banyak juga yang dapat masukan ditanya nanti ada nggak kebijakan biar saya nggak dikejar-kejar oleh perbankan gitu. Pemerintah pernah nggak? Apakah bisa Pak seperti itu menekan perbankan agar tidak memberikan kelonggaran gitulah? Ya dulu tahun lalu kita kasih relaksasi sampai pertengahan tahun ini Juli karena kita anggap kalau Januari ini buka, Januari 2021 buka, Juli sudah mulailah mereka bisa bayar cicilan. Kondisi kan berubah. Akhirnya kita sudah mohon dan sudah disetujui bahwa relaksasi hutang-hutang itu diberikan perpanjangan sampai bulan Maret. Di tahun 2022 lah minimal kita tenang lah 2022 kita masih bisa merelaksasi hutang-hutang kita. Gitu. Oh berarti sampai akhir 2021 sampai Maret 2022. Dan yang pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Andai kata kondisi memungkinkan, ya kasih tambahan lagi, kita mohon lagi relaksasi. Ini kan. Oh itu relaksasi ke bank-bank tertentu atau semua Pak? Semua perbankan yang bisa dilakukan pemerintah? Iya ini kan kebijakan dari OJK. Jadi semua yang di bawah OJK kena peraturan tersebut. Oh gitu, di bawah OJK. Misalnya kalau ada yang melanggar Pak, perbankan melanggar, misalnya pemerintah sudah ada kebijakan seperti itu, tapi tetap juga ada yang... Ya seharusnya tidak terjadi, tapi sebagaimana disampaikan bisa jadi banknya kadang-kadang bagaimana nih. Nah itu saya buka jalur untuk menyampaikan. Ada yang terima bahwa banknya kok nggak mau diperpanjang utang saya. Gitu. Dia langsung tahu Pak Trisno Bank Indonesia. Bank Indonesia kan karena yang mendalikan Bank Indonesia itu ada bank ini kok ada miskomunikasi mungkin kenapa banknya nasabahnya dikejar gitu. Tapi secara peraturan sampai Maret 2022. Sampai Maret 2022 harusnya siapa yang punya cicilan di bank bisa dapat relaksasi. Tapi realitanya banyak loh Pak. Tetap yang masih ditagih gitu Pak. Teman-teman yang itu masih ada ditagih gitu. Ada nggak caranya misalnya bisa nggak kita ini kan ada kebijakan dari Pemprov Bali seperti ini gitu. Iya. Artinya bisa nggak bank itu melawan kebijakan dari Pemprov atau OJK itu Pak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Ada aturannya ya? Ada aturannya. Makanya kalau ada sampai hal seperti itu ya mau disampaikan aja atau laporkan aja ke Bank Indonesia gitu. Oke. Terus kebijakan pemerintah memang begitu.
Nggih. Nah, soal vaksin nih Pak, rame juga di medsos kan. Bapak sudah divaksin? Sudah ya. Nah, bagi yang kan ada mungkin peraturan dari presiden perpres nih ke bahwa bagi yang tidak divaksin itu akan kena denda, tidak dilayani administrasi. Nah, sementara logikanya masyarakat tahu bahwa tidak semua orang memungkinkan untuk divaksin, ada syarat-syarat. Nah, bagi yang nggak memungkinkan ini gimana, Pak? Apakah dia denda juga nggak bisa dilayani administrasi atau gimana nih Pak? Enggak. Gimana nih Pak? Pasti ada pengecualian. Karena memang tidak semua orang, seperti disampaikan tadi, tidak bisa divaksin. Gitu. Ya, bahkan tidak di Bali aja, misalnya dari 4 juta sekian penduduk Bali, sebenarnya sasaran vaksin 70%. Kalau WHO bilang 70% saja sudah memenuhi syarat kata WHO. Gitu. Nah, berarti kan ada orang yang tidak divaksin. Nah, tapi realitanya kan ada aturan seperti itu Pak. Makanya ada syarat penerbangan harus bawa surat, nanti saya dengar nih ya akan ada syarat untuk bisa naik maskapai penerbangan harus menunjukkan sertifikat vaksin gitu nanti. Apakah akan bisa diterapkan kebijakan seperti itu Pak? Saya kira belum bisa. Belum bisa ya. Karena sekarang orang tidak divaksin itu karena alasan apa? Gitu. Karena memang dia itu memang tidak mungkin kan, dia punya penyakit tertentu yang tidak mungkin kan, ya sudah nggak bisa gitu. Ini kan tidak boleh benar diskriminatif ya, karena memang mereka tidak boleh divaksin gitu. Tiang juga melihat opini publik sekarang itu artinya masyarakat itu sebenarnya terpaksa nih ke vaksin Pak, terpaksa sebagian besar vaksin. Karena mereka itu karena ada aturan tidak dilayani administrasi, di Banjar juga diwajibkan seperti itu nggih. Nah, sementara bagi yang nggak mau divaksin alasannya meskipun vaksin tetap harus prokes, jaga jarak. Nah, apa gunanya vaksin? Nah, gitu. Nah, itu yang oke lah kalau vaksin sekarang, besok kita bebas lagi. Semua akan berlomba-lomba vaksin nih Pak. Itu yang terjadi opini-opini publik yang berkembang nih kan. Nah, sebenarnya menurut Bapak vaksin itu bisa nggak gini menyelesaikan pandemi? WHO aja bilang nggak bisa, vaksin nggak bisa menyelesaikan pandemi itu Pak. Ya, tidak 100%, kan sudah diakui juga tidak 100%. Gitu. Tapi sedikit banyak itu katanya bisa meningkatkan imun. Nah, peningkatan imun nih memang yang sendiri yang ukur imun saya sebelum divaksin dan setelah divaksin. Sudah ngukur ada, Pak? Memang peningkatan imun ada gitu, peningkatan imunnya ada gitu. Ya minimal yang saya rasakan adalah lebih percaya diri. Gitu, lebih percaya diri dengan sudah divaksin ini gitu. Hasil lab juga menunjukkan bahwa imun meningkat ketika divaksin. Ada nggak negara yang berhasil bebas pandemi tanpa vaksin Pak sekarang Pak? Kalau yang bukan bebas COVID lah, artinya yang udah longgar sekarang tapi dia nggak menerapkan kebijakan vaksin gitu. Yang Bapak tahu ada nggak negara di dunia ini? Nggak tahu. Tadinya kan saya pikir Malaysia tadinya nih. Malaysia lama sekali dia melakukan program vaksinisasinya sehingga terlambat setelah berjalan ada wabah second wave-nya ini itu kan cukup tinggi juga terjadi di Malaysia. Nah, pada saat itu yang tervaksin ini di media saya baca dari 30 juta warganya itu kan baru berapa persen saya tervaksin. Apakah ada korelasi antara yang belum tervaksin kemudian timbul ledakan yang kedua itu atau bagaimana gitu. Ada juga yang dari segi ilmiahnya saya belum lihat penelitiannya apa korelasinya di sana korelasinya. Iya. Sebenarnya bisa nggak kalau tanpa vaksin ini gini Pak, normal tanpa vaksin ini bisa nggak dari kacamata pemerintah gimana Pak? Ya kalau kita belajar pengalaman wabah terakhir 2019 yang cukup besar, bahkan Pak Madang sendiri meninggal wabah tahun 2019 itu. Pada waktu itu kan juga nggak ada vaksin pada waktu itu. Cuma apakah akhirnya bisa sembuh apa tidak, tentu korelasinya pada waktu nanti. Pasti pada waktu. Ya kalaupun tidak diapa-apakan mungkin kita ya mungkin 10 tahun, 5 tahun lagi mungkin kita sudah selesai.
banyak juga Pak, artinya efek samping. Meskipun tidak semua ya, artinya ada beberapa yang habis vaksin meninggal, kulitnya rusak kayak gitu. Itu yang mungkin membuat orang-orang yang masih ragu. Ya kayak gitu. Efek sampingnya yang dan juga ada juga dugaan, oh ini cuman bisnis saja nih vaksin nih gitu. Untuk kepentingan bisnis biar negara terus ngutang dan lain-lain gitu ya. Nah sekarang soal gini Pak, apa namanya, kan berkembang juga di media sosial dan di opini publik itu bahwa COVID ini sebenarnya didesain memang ada elit global gitu Pak. Isu konspirasi ini Pak. Pemerintah itu sebenarnya percaya nggak bahwa COVID ini murni atau memang didesain Pak? Menurut Bapak seperti apa? Ya berita konspirasi itu kan sejak awal sudah kita ikuti nih berita itu ya. Ya kadang-kadang ada pemikiran-pemikiran seperti itu, ada kadang-kadang gimana kok bisa diramal COVID akan meledak bulan sekian akan terjadi second wave lagi dan sebagainya. Sehingga kalau sesuatu yang bisa diramal berarti kan itu bisa diilmiahkan. Ya itu kan hal yang bisa diilmiahkan, itu kan bisa didesain. Tapi ya kita tidak perlu berpikir ke sana, artinya itu masuk salah satu daripada asumsi-asumsi kita gitu. Oleh sebab itulah kita memberanikan diri, katakanlah untuk Bali buat kebijakan parsial gitu. Ya, jangankan disamakan dunia, disamakan Indonesia pun kalau boleh Bali ini jangan gitu, karena kita tidak bisa melihat bagaimana di daerah lain gitu. Tidak bisa kita mengendalikan daerah lain. Kita lihat kondisi di Bali, masyarakat sudah sangat taat sekali dan sebagainya kan sudah ya. Hasil akhirnya kita kan bisa lihat dari laporan harian dari posko dari Satgas Covid ini yang meninggal. Nah, kalau kita hitung-hitung bandingkan dulu sebelum ada Covid juga kan tidak signifikan, juga ada peningkatan orang meninggal. Oh, Bapak pernah ngecek datanya Pak? Angka meninggal sebelum Covid dengan yang Covid ini pernah nggak Pak ngecek datanya? Saya tidak melihat angkanya langsung, tapi dari beberapa sumber-sumber saya tanya dari teman-teman yang berkecimpung di bidang itu, ada enggak penambahan yang signifikan akibat COVID ini jumlah orang meninggal? Jawabannya tidak ada yang signifikan meningkat gitu. Berarti kan cuman berubah nama aja sekarang yang meninggal itu Pak? Ya kalau kita melihat kan kebanyakan yang meninggal ini kan kebanyakan sakit bawaan. Sakit bawaan artinya kalau mereka tidak COVID ya mungkin juga meninggal tapi rentang waktunya mungkin lebih lama sedikit dipercepat gitu. Itu dah Pak, dengan yang Bapak katakan tadi dan dengan kalau angka yang dikeluarkan pemerintah kan Pak, di Bali yang terinfeksi 48.000, yang sembuh 46.000. Nah, sangat besar angka kesembuhan. Kenapa kita harus seperti ini gitu? Sebenarnya angka kesembuhan besar sekali gitu. Kenapa kita harus seperti ini? Dan virus COVID nggak terlihat gitu. Nah, itu makanya apakah harus ada political will untuk mengatasi ini atau gimana nanti itu? Apakah pemerintah, banyak juga masyarakat mengatakan, oh pemerintah ini tahu nggak ini sebenarnya perang global sebenarnya, kalau bahasanya Omar Digu yang saya sering simak kan, ini perang biologis nih namanya gitu Pak. Jarang sekarang ini yang perang biologis, dulu perang zaman perang dunia 1-2 itu dengan tembak-tembak, sekarang senjata biologis gitu. Ya, filmnya kan banyak sudah banyak ya. Filmnya sudah banyak itu. Ya. Tapi pernah nggak ada diskusi-diskusi gitu Pak, informal lah antara pejabat, Bapak mungkin dengan Pak Koster, kan kayaknya omongan ini pernah nggak diskusi-diskusi seperti itu Bapak dengan Pak Koster dan lain-lain? Ya kalau kita pakai topik-topik ngobrol-ngobrol gitu, kita ya pakai ngobrol-ngobrol, ya pernah ngobrol seperti itu, itu pasti kita pernah jadi bahan obrolan. Karena kan juga kalau tiang semasih Bapak Jenderal sekelas Jenderal Dharma yang duduk di Badan Cyber itu masih tetap menyuarakan bahwa COVID ini by design gitu, ya masyarakat juga akan sama Pak. Masyarakat pasti bisa melihat, oh ini pejabat kok ngomong gini ya gitu. Di Badan Cyber lagi gitu loh. Badan Cyber kok ngomong gini, sementara Pak Jokowi nggak menggeser dia, tetap sebagai pejabat di Badan Cyber. No, berarti Pak Jokowi juga nggak masalah dong ada narasi seperti itu kayak gitu. Itu juga membuat masyarakat menganggap bahwa memang ini rekayasa juga Pak.
Kita ke pertanyaan netizen sebentar Pak nggih. Tiang bacakan. Niki karena tadi tiang share kan. Wiradiana katanya pariwisata open kuartal ketiga, tepatnya bulan apa? Buatkan lengkap informasi apa saja yang bisa disampaikan ke calon wisatawan asing. Kami bosan menyampaikan informasi unofficial. Kadena ake megae cara mecana kan pemerintah tolong sampaikan jak Bali. Nah, gimana nih Pak? Saya masih berpegang kalau kita ngomong kuartal itu kan Juli, Agustus, September ya. Kuartal 3 kan itu ya. Saya masih berpegang bahwa Juli ini dibuka. Juli ini dibuka. Nah, tentang negara mana sebagaimana saya sampaikan di awal, ini kan sangat terpengaruh dengan negara-negara yang tadinya kita mau ajak bubble ini. Nah, ini ada perubahan-perubahan di luar gitu. Jadi memang kesulitan saya merasakan teman-teman pariwisata sebagaimana saya juga sendiri mengalami kesulitan di properti teknikal untuk booking yang orang masuknya bingung juga dia tuh. Kemana saya gitu. Nah, justru sebab itu tadinya kita punya keinginan buka satu di Belanda bubble-nya, dengan demikian bisa datang dari Eropa masih bisa lewat Belanda ke Bali. Atau kita buka satu di Middle East, salah satu negara di Arab kita pakai sehingga wisatawan Middle East bisa ngumpul sana ke Bali. Atau setidaknya Singapura lah yang paling dekat. Kita buka bubble dengan Singapura. Itu strategi kita dulu gitu. Jadi memang semua serba tidak pasti jadinya gini. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ide Bagus menggerak gitu ya. Gimana cara bayar utang di saat ekonomi seperti ini, pekerjaan nggak ada tapi utang tetap numpuk. Coba berikan solusi Pak. Nah, misalnya kalau masyarakat bikin event kerja gitu mungkin dipersulit gitu Pak. Sementara pariwisata nggak buka, solusinya apa Pak? Iya. Kita sih harap dalam situasi ini apa yang kita bisa lakukan. Memang semua sifatnya sangat temporary sekali. Contohnya pada awal-awal banyak teman-teman kita yang buka kuliner, buka GoFood, antar dan lain sebagainya. Tidak bertahan lama gitu. Karena daya beli masyarakat sudah mulai makin lama makin berkurang, makin lama makin berkurang gitu. Bagaimana kita bisa survive dalam situasi ini? Yang dapat yang sampaikan bahwa di luar pariwisata masih ada kanal-kanal yang ada uangnya yang mengalir. Contohnya misalnya ya uang-uang yang berasal dari APBD untuk gaji-gaji pegawai itu masih ada. Mereka kan butuh belanja juga gitu. Apa yang kita bisa lakukan biar terjadi transaksi dengan orang yang punya uang ini? APBN juga yang kita melihat ada berapa proyek-proyek dari pusat lewat balai-balai yang di Bali juga triliunan kebanyaknya. Gimana kita bisa mengambil bagian di dalam itu gitu. Kalau kita masuk mancing di kanal yang kering yang tidak ada ikannya ya sampai biru pun kita tidak akan dapat apa-apa gitu. Susah, pasti susah karena saya bisa rasakan sebagaimana teman-teman rasakan, saya sendiri merasakan peristiwa seperti ini. Ya, kalau tiang nyimak dari dulu itu, kalau pejabat Bapak boleh aja bilang gampang ngomong Pak. Bapak ada gaji, ada pemasukan. Kami nggak bisa kalau tanpa kerja Pak, gitu. Waktu zaman-zaman pembubaran itu Pak, pembubaran itu serba salah. Emang kan masyarakat dulu tuh udah mau nyari duit dibubarin gitu. Karena waktu ada jam-jam malam itu Pak. Nah itu yang disayangkan sebenarnya. Sekarang udah Sekarang udah ya, artinya itu artinya masyarakat bisa lah sebenarnya artinya mandiri. Ada celah-celah ya. Begini Pak, yang dengar ada tokoh Bali yang memang akan ngajak masyarakat turun ke jalan kalau pariwisata batal buka bulan Juli ini Pak. Nah misalnya kalau ada gerakan-gerakan demo seperti itu wajar nggak menurut Bapak dalam situasi seperti sekarang ini? Misalnya kalau masyarakat sudah mau ikut prokes, masker, tapi pariwisata nggak juga dibuka, wajar nggak nanti ketika misalnya Pak misalnya kalau nggak jadi dibuka, menurut Bapak wajar nggak masyarakat Bali turun ke jalan demo? Ya memang ini menjadi hal yang sangat dilematis sekali ya. Menjadi hal yang dilematis, demo lagi kerumunan, lagi dianggap lagi. Tapi bahwasannya mereka sangat kecewa, saya anggap wajar kecewa gitu. Karena kita sudah melakukan yang terbaik di sini. Dan kekecewaan itu yang sebenarnya, jangan sampai kekecewaan itu yang sebenarnya kami harapkan ada peraturan-peraturan sifatnya parsial untuk Bali gitu. Ada peraturan parsial yang untuk Bali gitu. Saya
wanti-wanti dalam tanda petik, jangan sampai masyarakat kami kecewa. Jangan sampai masyarakat kami akhirnya mengekspresikan kekecewaannya, marah dan lain-lain. Kan bisa jadi ya orang dalam keadaan kecewa apapun bisa terjadi, jangan sampai terjadi. Nanti misalnya kalau pariwisata nggak buka bulan Juli, nanti kemungkinan akan ada gerakan-gerakan turun ke jalan. Kemungkinan kayak Pak, karena dia lihat juga di medsos, kan hanya karena masyarakat sudah saking gininya Pak, mereka ingin meluapkan lah gitu. Bukan artinya dengan anarkis, artinya segera damai seperti itu modelnya Pak. Ya, teman-teman juga berapa asosiasi yang melihat kan sudah ngambil bikin deklarasi Juli harus dibuka. Ini semua menjadi penguatan bagi pemerintah Provinsi Bali untuk menambah kekuatan kami nego dengan pusat. Nih lo lihat begini lo di Bali gitu. Ya. Saya kira cara-cara yang begitu bisa. Ini kan menambah kekuatan kami, Diki. Kan Bapak tahu ada bisnis-bisnis juga di balik pandemi ini kan pakai bisnis seperti yang ditangkap alat bekas dipakai bisnis, ada yang sudah ditangkap kan. Nah, yang setahu Bapak di Bali ada nggak bisnis-bisnis yang memanfaatkan situasi ini, bisnis-bisnis di balik pandemi ini Pak, memanfaatkan situasi seperti itu? Secara kuantitatif di Bali kan kecil sekali ya. Kecil sekali, kalau ada hal seperti itu juga cepat ketahuan dia gitu. Yang sih belum melihat ada indikasi ke arah itu, belum ada yang lihat. Kalau pariwisata Bali bisa nggak kembali pulih Pak seperti sebelum COVID? Bali lah bisa nggak pulih lagi? Ya, masalah waktu saja. Beberapa hari yang lalu yang rapat dengan perbankan yang bergabung dalam Himbara, bank-bank plat merah, ke bank-bank besar semua di Bali. Ya, yang saya harapkan kesabaran, ketulusan dari pihak bank. Kenapa? Saya punya keyakinan besar sekali Bali kan pulih, cuma masalah waktu saja. Pariwisata, tren pariwisata berubah gara-gara COVID. Kemanapun perubahan akibat COVID ini, Bali bisa menjawab tren tersebut gitu. Yang saya khawatirkan adalah kalau tidak diselamatkan aset-aset kita orang Bali ini yang saya khawatirkan jatuh ke orang lain gitu. Ini yang kita jatuh. Bahwa pariwisata kan hidup, iya akan hidup. Persoalannya apakah masih orang Bali menjadi bagian daripada pariwisata Bali? Kan ini yang kita perlu amankan, kita perlu jaga. Nah itu Pak. Ya. Saya juga dapat masukan dari teman-teman yang punya aset. Jadi sebelum bertemu dengan Bapak, gimana cara Pemprov Bali mewujudkan Satkerti Loka Bali sementara aset-aset Bali ini udah terancam semua gitu. Kita seolah-olah ditekan biar harga aset kita semurah-murahnya nanti dibeli. Ketika pariwisata sudah balik lagi, bukan orang Bali yang punya gitu. Nah, adakah kebijakan political will dari pemerintah untuk menyelamatkan aset Bali? Ada salah satu yang kita sedang ajukan soft loan yang nilainya sekitar 9,4 triliun, kita sudah hitung-hitung. Itu adalah penyelamatan aset-aset Bali. Karena kalau tadinya berpegang pada aturan OJK dengan 3 pilarnya itu, tidak ada pengusaha Bali yang masih bisa pinjam uang. Karena di antara persyaratan itu harus prospeknya harus bagus. Siapa bisa menjamin prospek pariwisata bagus? Pemerintah saja juga belum bisa menjamin dalam waktu segera. Kedua ada cash flow. Mana kita cari cash flow? Udah setahun lebih kita tidak ada transaksi sama sekali. Kita bongkar 3 pilarnya, udah jangan ke 3 pilar lagi, bantu Bali tanpa pilar-pilar lagi. Sudah keluar. Sudah keluar. Kemudian dikasih kebijakan, tapi yang lihat belum banyak membantu. Misalnya tentang grace period. Kalau sekarang minjam bulan depan sudah berbayar, kan sama aja bohong gitu. Apa yang pakai bayar mereka bulan depan gitu. Jadi dia minta ditunda pembayarannya. Karena apa? Dia lihat dari keluhan teman-teman juga banyak mereka yang terjebak karena mereka tidak berpikir akan begini lamanya COVID ini. Pada tahun 2020-an itu ketika mereka berpikir 2 bulan 3 bulan akan kembali normal, kadang-kadang mereka ada nutup gaji 2 bulan, ngilih sebenarnya jadi alian gitu. Nah, ini yang menjadi ancaman mereka gitu. Dia bilang dengan nanti ada bantuan soft loan ini buat ketentuan biar bisa juga dipakai untuk nutup utang. Sebab kalau pinjam-pinjam ini hanya bisa digunakan untuk investasi. Ya sama aja, siapa mau investasi juga. Minjam uang untuk mendirikan hotel, siapa juga mau. Justru yang mendesak sekarang minjam uang untuk nutup utang yang bunganya karuan itu, gitu maunya. Gitu. Sementara teman tiang lihat juga mereka kemana-mana ada dijual kayak gitu Pak. Nah gimana caranya itu kalau
semua orang Bali jual-jual kayak gitu. Ya makanya salah satu yang ingin kita bangun semangat masyarakat khususnya pengusaha ini kan, kalau sudah dibuktikan Juli dibuka, kan timbul harapan seperti tadi yang saya bilang, bupa kecil di tengah kegelapan walaupun saya tidak dapat apa-apa, itu minimal yes kita semangat lagi gitu. Kalau dibuka apakah dengan karantina 14 hari itu Pak? Format yang kami ajukan tidak 14 hari, tidak hanya 5 hari. 5 hari kami ajukan. Okay. Kalau 5 hari masih mending lah ya, kalau 14 hari habis duit mereka karantina. 5 hari. Oke Pak, ini terakhir nih Pak ya, pertanyaan terakhir. Yang ngambilnya di medsos nih Pak, problemnya nih di medsos nih. Pertanyaannya diambil di medsos nih. Nah, ada yang pernyataan begini viral Pak. Ketika protokol 5M memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas sudah diterapkan dengan baik, namun pandemi belum selesai. Kenapa tidak dicoba terapkan? Pertama, hentikan tesnya. Kedua, stop anggarannya. Ketiga, hilangkan beritanya. Kelima, keempat, bubarkan timnya. Gimana menurut Pak? Kalau semua itu dihilangkan, ya. Bisa nggak selesai COVID Pak? Ini kan tidak kebijakan di Bali ya, ini kebijakannya itu kan kebijakan di pusat. Tapi ada beberapa hal yang make sense ya. Ketika berita dulu COVID yang pertama, terus orang jemput dengan ambulan, dengan yang di Wuhan ya Pak, orang saya lihat tuh orang mati di jalan. Di Bali, di Indonesia lah nggak ada, matinya pasti di rumah sakit. Dijemput di desa, bayangkan desa yang damai, dibilang karena ada satu yang positif, dijemput dengan tim yang lengkap dengan pakaian lengkapnya, kan duduk banyak ini segar bisa gelem gitu. Nah itu ada korelasinya karena pas kebetulan adiknya kan wakil Benese, ketika harus di Bali Mandara Upnamo kan sudah kamu bikin video aja setiap hari blast itu tidak seserem diceritakan orang gitu. Gitu. Akhirnya ya masyarakat imunnya lama naik gitu, imunnya naik jadinya gitu. Dan kemudian kenapa beritanya di stop? Ya karena ada berita-berita yang membuat imun turun gitu Pak. Dan akarnya sebenarnya pandemi tetap ini ya ada anggaran terus, ada timnya gitu mungkin Pak. Dan dites terus Pak, gitu. Coba yang sempat baca ulasan dari di YouTube nih Pak, cara Cina menghadapi COVID, ternyata dia melaporkan angka kasus saja tanpa melaporkan angka tes. Jadi kan itu cara Cina gitu Pak. Di Indonesia angka kasus dan angka tes itu perbandingannya. Iya. Ya semua itu Pak sudah sempat ngobrol-ngobrol santai. Semoga menjawab sedikit pertanyaan dari netizen yang galau lah gitu nih. Iya. Terima kasih banyak telah memberikan ruang untuk berkomunikasi dengan netizen. Kalau besok-besok masih ada hal-hal yang masih kita bisa ngobrol-ngobrol santai gini dengan senang hati. Kalau memang nggak jadi mungkin dia akan ngobrol lagi sama Pak. Ya, sebagian pada masyarakat yang sebenarnya juga ikut kecewa sebenarnya. Ya, makasih Pak David, makasih semua teman-teman semua, netizen semua, terima kasih banyak.